Bapak Ibu boleh lihat sebelah kanan dan sebelah kirinya? Boleh, Bapak Ibu boleh lihat rekan-rekan di sebelah kanan dan sebelah kirinya? Boleh ya? Jangan-jangan tadi ada yang masuk sudah cepat-cepat mungkin udah nggak keburu untuk lihat rekan-rekan di sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan juga belakang untuk kasih salam ya. Menarik sekali begini Bapak Ibu. Apa respon dari Bapak Ibu jika mungkin rekan di sebelah kiri, sebelah kanan, depan atau di belakang kita tiba-tiba mengomentari cara kita beribadah di pagi hari ini? Apa responnya? Kalau ada jemaat tiba-tiba mengomentari seorang pelayan. Atau mungkin tiba-tiba ada hamba Tuhan yang menghampiri kita lalu mengomentari cara kita beribadah pagi hari ini. Kamu kurang semangat beribadah. Kita bisa gak sih memberikan argumen untuk membantah komentar dari orang lain? Bisa kan? Kamu mah salah lihat. Kamu kurang semangat ibadah. Atau mungkin ada jemaat lain yang kasih komentar, kayaknya kamu pagi hari ini ibadah gak sungguh-sungguh deh. Kita mungkin bisa marah, benar ya? Gak sungguh-sungguh. Saya udah mempersiapkan dari tadi malam. Udah tidur lebih awal, bahkan berdoa, berangkat pagi-pagi sekalipun hujan, benar ya? Untuk apa? Supaya saya bisa sungguh-sungguh beribadah, gak telat datang ibadah. Bahkan mungkin kita bisa bilang, saya udah mempersiapkan diri untuk dengar firman Tuhan, mempersiapkan yang terbaik untuk kasih persembahan. Benar ya? Kita pasti bisa membantah banyak komentar dari orang lain ketika kasih komentar kepada kita pagi hari ini beribadah. Kita mungkin jangan-jangan bisa marah atau tersinggung karena jangan-jangan kita sudah mempersiapkan ibadah kita jauh sebelum hari Minggu itu tiba. Kita bisa dengan sangat bangga atau mungkin dengan sangat sombong mungkin bisa berkata kepada jemaat atau hamba Tuhan atau mungkin jangan-jangan majelis yang mengomentari kita pagi hari ini. Atau jangan-jangan kalau ada orang yang mengomentari khotbah saya, mengomentari orang yang melayani, kita mungkin bisa marah. Kita mungkin bisa sampai betul-betul kecewa atau mungkin bisa jangan-jangan gak beribadah karena kita merasa orang itu gak menghargai kita beribadah pagi hari ini. Tapi bagaimana kalau pagi hari ini yang datang memberikan komentar kepada kita bukan hamba Tuhan, bukan jemaat, bukan majelis, tapi Tuhan sendiri yang memberikan komentarnya kepada kita. Kira-kira masih ada gak respon pembelaan dari kita kalau ternyata Tuhan yang datang menghampiri kepada kita? Andrian, kayaknya kamu tadi beribadah kurang semangat deh. Lause Jerry, kayaknya kamu gak sungguh-sungguh deh tadi memimpin pujian. Atau mungkin Andrian, kayaknya hati kamu gak beres. Kita bisa dengan lantang membalas apa yang menjadi komentarnya Tuhan kepada kita. Bisa gak sih? Saya yakin kita akan malu, benar ya? Kita akan malu, kita akan takut, bahkan kita mungkin bisa jadi gak bisa berkata-kata karena yang memberi komentar bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Dan komentar Tuhan dengan sangat tegas, dengan sangat keras, dengan sangat-sangat betul-betul saya yakin ketika itu sampai kepada bangsa Israel di zamannya Nabi Amos pada waktu itu. Betul-betul menghentakkan mungkin jantung bangsa Israel. Coba kita lihat, coba sama-sama kita baca. Kalau di depan terlihat kecil tulisannya, Bapak Ibu boleh buka di Amos pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 23. Boleh Bapak Ibu buka Amos 5 ayat 21 sampai 23, kita akan baca sama-sama. Kira-kira apa komentar Tuhan? Kalau di depan terlalu kecil, Bapak Ibu boleh buka Alkitab ya masing-masing. Amos 5 ayat 21 sampai 23. Kalau sudah ketemu, saya menunggu kita untuk boleh sama-sama baca ya. Amos 5 ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran, dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban berupa ternak yang tambun, tidak kupandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, lagu gambusmu tidak akan aku dengar. Perhatikan ada beberapa kata yang Tuhan tuh menegaskan bahwa dia gak senang dengan cara beribadah orang Israel. Aku gak suka, aku membenci, aku menghina. Dan Tuhan bilang, seluruh yang kamu bawa di waktu itu ketika mereka datang menyembah kepada Tuhan, Tuhan gak mau lihat. Tuhan gak suka.
Bahkan kalau boleh Tuhan bilang, jauh-jauh deh. Sana, keluar. Aku gak senang mendengar seluruh puji-pujianmu. Gak akan diterima. Tuhan merasa apapun yang sudah diupayakan oleh bangsa Israel tidak menyenangkan hati dia. Saya gak kebayang pagi hari ini kalau Tuhan berkata demikian kepada kita. Andrian, kalau boleh kamu stop dari mimbar, turun. Aku gak senang sama kamu. Apakah saya bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, sudah persiapan loh jauh-jauh firman Tuhan. Saya rasa kita gak bakal bantah Tuhan. Benar ya? Karena Tuhan paling tahu kedalaman hati kita. Tuhan paling mengerti apa yang kita lakukan. Tuhan tahu tujuan kita untuk datang beribadah. Tuhan tahu apa maksud kita hari ini memberikan persembahan. Tuhan tahu kenapa kita melayani. Tuhan mengerti. Maka kalau kita pagi hari ini mendengar pernyataan yang sama seperti yang disampaikan Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu kepada bangsa Israel melalui nabinya Nabi Amos. Saya yakin kalau pagi hari ini Tuhan datang juga menyampaikan hal yang sama kepada kita. Mestinya kita malu dengan cara kita beribadah. Benar? Supaya kenapa? Supaya betul-betul masih di awal tahun ini waktu kita melihat bagian firman Tuhan ini, melihat tema kita pada pagi hari ini, kita menjadi orang yang mau mengevaluasi cara kita beribadah. Bukan menjadi orang yang sudah merasa cukup, bangga, aku udah beribadah kok. Udah cukup, aku udah rajin kok. Yang penting udah beribadah, yang penting udah menyanyi, yang penting udah begini, yang penting udah melayani. Yang penting udah begitu. Atau mungkin kadang-kala kita kalau menerima kritikan kita merasa sudah seperti sesuatu yang menghunjam jantung kita. Jangan. Tapi mari di pagi hari ini kita boleh sama-sama dengan saya betul-betul merenungkan cara kita beribadah. Supaya kita bukan cuman sekedar rajin beribadah. Tapi kita boleh betul-betul memaknai ibadah di setiap hari Minggu. Supaya ibadah-ibadah yang kita akan jalani di tahun ini, betul-betul kata firman Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kalau cuma sekedar menyenangkan hati orang lain, hati jemaat atau hati hamba Tuhan, atau saya mungkin hati jemaat, itu terlalu jauh dari apa yang menjadi tujuan kita memuliakan Tuhan. Karena at the end yang perlu kita senangi adalah Tuhan. Kita mungkin mampu menyenangi semua orang dengan penampilan pelayanan kita, dengan penampilan cara beribadah, tapi belum tentu apa yang kita tampilkan membuat Tuhan senang. Maka daripada itu dengan saya di pagi hari ini, kita akan belajar bagian firman Tuhan itu dari perikop yang tadi kita baca. Di Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Nanti kita akan kembali membaca, tapi di awal ini kita nggak akan baca. Nanti kita akan baca ketika bergantian poin per poin. Bapak Ibu, waktu kita mau merenungkan bagian ini atau Ibrani pasal 10 ini. Jadi Ibrani ini ditulis kepada jemaat-jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di diaspora yang tinggal di daerah Asia Kecil. Kemungkinan mereka adalah orang Kristen generasi yang kedua setelah jemaat mula-mula. Nah, ketika menulis bagian firman Tuhan ini, membaca perikop ini tentang ibadah, maka apa yang mestinya kita tanyakan atau kita renungkan bersama dari perikop ini? Maka yang perlu kita renungkan bersama adalah kita perlu menggelisahkan cara kita beribadah. Karena kalau kita nggak pernah mengevaluasi atau nggak pernah bertanya tentang cara kita beribadah, kita merasa kita sudah cukup baik beribadah. Benar? Karena kadang-kala kita nggak pernah mau mengoreksi hidup kita. Kita nggak pernah mau mengevaluasi cara kita beribadah. Kita nggak pernah mau bertanya, kenapa sih harus beribadah? Kenapa sih datang setiap minggu? Kenapa sih harus melayani dan lain sebagainya? Bapak Ibu, kenapa kita harus datang beribadah? Saya yakin kita punya banyak sekali alasan. Tapi satu buku yang saya baca ditulis oleh dosen di STT Reform dan juga hamba Tuhan dari Sinode GKY Mangga Besar, Pendeta Lucky Samuel. Di buku itu mereka menyampaikan ada 4 pertanyaan yang jauh lebih rinci daripada pertanyaan tadi di awal, mengapa orang beribadah. Ada 4 pertanyaan yang disampaikan di buku itu. Yang pertama, kita beribadah buat apa? Supaya bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman di gereja, supaya bisa membangun komunitas, dan supaya bisa menikmati kebersamaan. Daripada di rumah sendirian, mending di gereja.
Setelah pulang gereja mungkin bisa makan rame-rame atau mungkin kita senang kalau kumpul-kumpul di gereja. Ketemu dengan rekan-rekan, ketemu dengan banyak orang dan kita mungkin hobi bergaul atau mungkin kita senang karena ada perkumpulan-perkumpulan yang terjadi di gereja. Atau yang kedua, mengapa sih kita beribadah setiap minggu? Apakah kita beribadah supaya kita memperkuat kita punya tim dalam pelayanan sosial. Mungkin ada orang-orang merasa senang sekali kalau bisa ke gereja. Karena bisa join dengan bidang diakonia untuk melayani, berdoa bersama, bahkan memberikan kontribusi kita bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain untuk boleh terlibat dalam pelayanan sosial. Apakah demikian? Lalu yang ketiga, apa kita beribadah supaya kita belajar tentang Allah? Sama seperti hari ini. Benar ya? Oke, Cuan tahu, oke Boksu, saya beribadah karena saya rindu sekali di dalam ibadah minggu, saya belajar tentang Allah dari firman Tuhan. Atau mungkin yang keempat, ini alasan yang kelihatannya sangat rohani. Iya, saya beribadah, mungkin kalau ada orang komentar, atau mungkin kalau Tuhan tanya, kenapa sih kamu beribadah? Iya Tuhan, saya beribadah supaya bisa memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, dari 4 pertanyaan ini, buku itu langsung menjawab, ini semua alasan yang tidak tepat. Ini semua alasan yang tidak tepat. Kenapa gak tepat? Kenapa gak tepat? Karena kalau kita cuma datang ke gereja supaya bisa berkumpul-kumpul, membentuk komunitas, bisa ketemu dengan teman-teman seiman, atau bisa membangun jejaring dengan orang lain, kita berelasi, benar ya? Karena kita berkenalan dengan satu dengan yang lainnya, kiri depan kanan pasti kita kenal siapa namanya. Itu juga bisa terjadi di luar, tanpa harus melalui ibadah, benar ya? Lalu yang kedua, kita dapat membantu orang lain, atau jangan-jangan jauh lebih efektif kalau kita bergabung dengan lembaga sosial yang lebih berpengalaman dari tim diakonia di gereja. Benar ya? Karena kadang-kala jangan-jangan tim diakonia di gereja jauh tidak berpengalaman daripada orang-orang yang bekerja di luar sana sebagai relawan. Tadi kita doakan kan, relawan mungkin yang tanggap atau satgas bencana alam. Jangan-jangan mereka lebih jago. Lalu yang ketiga, kalau kita mungkin dengan nada rohani kita bilang, oke, kita ke gereja karena kita mau belajar tentang Allah. Bapak Ibu, belajar tentang Allah itu bisa dari rumah. Baca buku teologi, baca Alkitab, tanpa harus ke gereja untuk ibadah. Bahkan hari ini lewat handphone kita, lewat gadget kita bisa buka YouTube. Benar ya? Dan hari ini terlalu banyak pengajaran yang kita mungkin jangan-jangan bisa dapat dari grup-grup WA kalau dikirim-kirim. Ini nih ada video khotbah, ini nih ada potongan-potongan khotbah yang baik. Atau yang keempat, kita memuji Tuhan bisa dari mana saja tanpa harus ke gereja. Bahkan tanpa harus memuji Tuhan, Tuhan kita itu sudah mulia dan sudah terpuji. Kita hari ini gak usah menyanyi buat Tuhan. Percayalah dan patuh padanya. Tuhan tuh udah terpuji. Suara kita suara bagaimana sih? Sampai Tuhan mau dengar. Benar ya? Tuhan kita sudah Tuhan yang sangat mulia. Tanpa kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hari ini cara kita memandang ibadah? Lebih parah lagi kalau ada orang beribadah karena terpaksa atau karena tuntutan agama. Ya udah, karena kita orang Kristen, ibadahnya di hari Minggu di gereja. Dan lebih parahnya ini, bahkan lebih parahnya sekali, kalau kita beribadah supaya diberkati. Atau kita jadi beribadah karena mungkin kita kena kecelakaan atau mungkin kena musibah. Oh jangan-jangan Tuhan lagi marah nih, ibadah aku kurang, persembahan aku kurang, aku mau tambahin deh persembahan aku mau tambahin deh ibadah aku. Kalau kita begitu, kita anggap Tuhan sama seperti Allah-Allah lain yang butuh sesajen. Benar ya? Kalau kita rajin ibadah sama seperti ke Tuhan tuh sogo, supaya diberkati, toko lancar, bisnis lancar. Kalau mungkin gak lancar, oh jangan-jangan ibadahku kurang nih. Wah, anak aku sakit, kurang nih persembahan nih. Minggu depan datang kasih persembahan lebih gede. Kita sogok ke Tuhan. Itu lebih parah lagi alasannya. Maka hari ini kita perlu sama-sama melihat apa sih alasan terbaik untuk kita memaknai atau melihat hakikat atau esensi dari ibadah itu sendiri. Boleh sama-sama kita lihat lagi di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Boleh buka di Alkitab.
Tapi saya akan bacakan apa jawaban pertama di poin yang pertama ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu jemaat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke dalam tempat yang kudus oleh karena darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau ada perbedaan kata-kata karena saya mengambil dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu, secara sederhana atau simpelnya, mestinya waktu kita dikasih kesempatan untuk beribadah, kita diizinkan Tuhan pagi hari ini datang beribadah. Mari melihat itu sebagai kesempatan, bukan karena kita orang Kristen jadi kita beribadah di hari Minggu di gereja. Atau mungkin kita beribadah karena kita merasa kita bisa berkumpul, punya talenta, punya SDM untuk beribadah. Atau kita beribadah karena kita lagi sehat. No. Tapi secara sederhana bagian firman Tuhan di 2 ayat ini bilang, kita beribadah karena ada karya Kristus yang telah menebus kita. Karena ada Tuhan yang memperkenankan kita. Karena ada Tuhan yang mengundang kita untuk bersekutu bukan dengan teman-teman yang utama. Tapi undangan Tuhan untuk masuk bersekutu dengan siapa? Allah Tritunggal. Karena kita mesti sadar ada Allah Tritunggal. Maka ini mungkin poin sederhana yang boleh kita mengerti. Sebab kenapa? Kalau kita nggak menyadari bahwa ibadah ini dulu terjadi karena Tuhan, kita akan merasa seluruh ibadah kita terjadi karena upaya manusia. Benar ya? Oh, karena aku bisa latihan. Karena di gereja ada pengkhotbah, ada pemusik, ada singers, ada jemaat, jadi ibadah ada. Ada gedung gereja, ada izin dari pemerintah, semua ada gereja. No, bukan karena ada itu. Tapi karena ada Kristus yang mengupayakan. Sehingga ibadah itu ada dan dia menjadi jembatan kepada kita. Supaya ibadah kita pagi hari ini boleh berkenan di hati siapa? Tuhan. Karena kita akan malu sekali mendengar kalau sampai Tuhan berkomentar kepada kita waktu kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Lalu kita merasa, Tuhan, aku udah rajin ibadah. Lalu Tuhan bilang, please, hello, waktu kamu beribadah di GSI Taman Sari, itu enggak menyenangkan hati aku. Wah, kita bisa jawab apa ke Tuhan? Wah, maka ini poin sederhana. Kenapa kita perlu mengerti ini? Karena kalau kita melihat sejarah ibadah secara sederhana, saya nggak akan mungkin bahas panjang karena waktu. Kita akan melihat, karena manusia berdosa, itu tidak akan mungkin bisa punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita manusia, diciptakan sebagai makhluk yang bisa menyembah. Makanya jangan heran ya, ada orang bisa menyembah patung, ada orang bisa menyembah batu, ada orang bisa menyembah pohon yang besar, laut, pantai. Itu karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan punya natur sebagai makhluk penyembah. Benar ya? Sama seperti kita bisa berakal budi, manusia juga punya natur sebagai makhluk penyembah. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, penyembahan kita tidak arahkan kepada Tuhan. Jadi manusia berdosa tidak akan mungkin bisa mengarahkan penyembahannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Penyembahannya itu lari ke tempat lain. Bahkan kalau kita lihat contoh di Menara Babel, penyembahan itu lari ke diri sendiri. Benar ya? Waktu kita lihat di Menara Babel, Tuhan hukum kan? Karena manusia mau menggapai, mau sombong, mau meninggikan diri supaya dirinya yang menjadi dielu-elukan. Dan kita senang bukan kalau orang menyembah kita? Kita senang bukan kalau orang tuh apa-apa menghargai kita? Kita senang bukan kalau orang menghormati kita? Senang sekali. Karena kita senang disembah dan juga senang menyembah. Tapi sebagai manusia berdosa, kita tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan. Karena keberdosaan membutakan mata kita, membutakan kerohanian kita, dan mengikat kita untuk akhirnya kita mati dalam kehidupan yang berdosa. Makanya tidak akan mungkin manusia berdosa itu menggapai Tuhan, karena kita yang hilang. Maka bagaimana caranya? Ya Tuhan yang memulai untuk memilih orang-orang yang ingin dipilihnya. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku pilih kamu bukan karena kamu lebih gede dari bangsa yang lain. Aku pilih kamu bukan karena kamu lebih hebat dari bangsa yang lain. Aku pilih kamu bukan karena kamu jago dari bangsa yang lain. Enggak.
Tapi memang Tuhan mau menunjukkan bahwa pilihan Tuhan itu tergantung kepada haknya Tuhan. Bukan karena ada apa-apanya kita. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan tuh memilih bangsa Israel, memilih Abraham, memilih Ishak, memilih Musa, menjadi hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk betul-betul melalui itu terjadilah sebuah ibadah yang dimaknai bersama-sama dengan Tuhan. Dari ibadah yang bentuknya keluarga, sampai ibadah yang bentuknya komunal dengan bangsa Israel. Dari kemah suci sampai ke bait Allah. Siapa yang bentuk? Siapa yang suruh? Siapa yang mengatur sampai ke rinci-rincinya bangunan itu? Siapa yang mengatur baju imam? Siapa yang bilang kalau mempersembahkan korban harus dipotong, harus korban begini? Kalau bukan Tuhan yang ajar. Siapa yang bilang jangan menyembah patung? Kalau bukan Tuhan yang ajar. Kenapa? Karena kita juga tahu bangsa Israel hidup beratus-ratus tahun di Mesir. Dan mereka tahu yang disembah itu adalah patung. Makanya ketika sudah keluar dari tanah Mesir, ketika sudah mau berjalan ke tanah Kanaan, apa yang mereka buat waktu mereka mau menyembah Tuhan? Mereka bikin anak patung lembu emas. Karena yang ada di konsep mereka, Tuhan itu seperti patung. Maka bagaimana caranya? Ya Tuhan yang mulai, Tuhan yang pilih. Setelah Tuhan yang mulai, setelah Tuhan yang pilih, Tuhan juga yang menentukan berbagai macam hal. Tuhan juga yang mengatur segala bentuk. Dan perhatikan kalau kita baca di Alkitab ya. Dia Tuhan yang rela membatasi dirinya yang agung dan yang besar itu untuk datang menjumpai umatnya di kemah suci. Wow, istimewa gak sih kalau kita dijumpai oleh Tuhan? Dia yang besar, orang aja gak kalau melihat Tuhan tuh pasti mati. Ini cahaya kemuliaan Tuhan tuh datang turun menjumpai mereka. Semata-mata karena Tuhan ingin betul-betul mengajak seluruh bangsa pada waktu itu, secara khusus bangsa Israel melalui mereka untuk datang melihat, mengarahkan penyembahan mereka kepada Tuhan yang benar. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena kita tahu di dalam perjanjian lama ibadah itu punya banyak aturan. Kita nggak bisa sembarangan masuk ke tempat ibadah. Bahkan masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya ada imam. Ada imam, bahkan imam besar yang agung itu, maka imam besar itu gak akan mungkin juga bisa masuk sembarangan ke ruang Maha Kudus. Itu ada waktunya setahun sekali. Kalau berdosa itu pasti mati. Makanya kenapa para imam sering digantung bunyi apa ya, kayak lonceng kecil dan juga ada tali mungkin atau benang gede untuk diikat di kakinya supaya tahu nih kalau masih bunyi kling 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 berarti masih hidup imamnya. Tapi kalau udah mati, orang-orang di luar yang nanti akan tarik imamnya itu. Karena ketika orang di luar datang masuk ke ruang Maha Kudus, mereka juga bisa ikut mati sama seperti imam. Begitu betul-betul sangat terjaga. Tapi kita puji Tuhan hari ini bukan? Kita hari ini bisa datang beribadah dengan leluasa. Amin. Kita bisa datang dengan leluasa, kita bisa menyampaikan berbagai macam hal. Kita nggak lagi terhimpit dengan begitu banyak aturan di perjanjian lama yang Tuhan atur sesuai dengan kondisi dan konteks pada waktu itu. Bahkan kita bisa punya akses untuk beribadah. Saya nggak pernah bisa bayangkan kalau nggak pernah ditebus oleh Tuhan, kita nggak akan pernah mungkin duduk bersama-sama. Pasti perempuan di luar sana. Pasti perempuan jauh di sana. Karena ada sekat-sekat yang membatasi. Di bait Allah kalau perempuan itu sampai di mana? Orang Yahudi sampai di mana? Hamba Tuhan sampai di mana? Kita nggak akan mungkin bisa duduk begini nih. Kita nggak akan mungkin bisa nyanyi bersama-sama, percaya dan patuh dengan riang gembira kalau bukan Tuhan yang betul-betul membuka tabir itu. Makanya kita mesti bersyukur melihat bagian firman Tuhan ini mereminder kita. Semua terjadi dimungkinkan itu karena Kristus. Karena Kristus yang datang menebus kita. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca, jadi sekarang dengan penuh keberanian kita bisa masuk ke tempat kudus. Kemana konteksnya? Ke gereja, ke gedung ibadah. Dengan apa? Dengan keberanian. Apa artinya keberanian? Arti dari keberanian adalah kita punya kebebasan untuk berbicara. Atau kita bisa dengan leluasa menyatakan perasaan emosi kita. Benar ya? Hari ini kita bersyukur sekali Tuhan mengundang kita melihat karya Tuhan yang besar. Makanya waktu kita ibadah, tidak mungkin kita tidak ibadah dengan bersuka cita. Dengan sungguh-sungguh kita merasa sangat jatuh cinta karena ibadah ini ada bukan karena kita bisa bangun pagi sekalipun, oh cuan tahu boksu,
Aku ibadah pagi hari ini rajin kok, sekalipun tadi hujan datang. No, kita bisa ibadah bukan karena kita bisa mampu menerobos hujan di pagi hari ini, tapi ada Kristus yang menerobos jurang maut kepada kita hari ini. Amin. Dan itu yang membuat kita hari ini bisa beribadah. Dengan berani kita bisa bangun pagi, mandi, berganti penampilan, datang ke gereja dengan penuh keyakinan. Bukan karena kita sombong, tapi karena kita tahu kita bisa beribadah karena ada Tuhan. Bahkan kita bisa menyatakan segala perasaan emosi kita dengan cara berbagai macam hal. Kita mau angkat tangan, kita mau puji, kita mau tepuk tangan, itu bebas. Dan kita perlu melibatkan seluruh kehidupan kita, emosi kita waktu kita beribadah. Kenapa? John Piper, seorang teolog reform bilang begini, ketika emosimu mati atau tidak dilibatkan dalam ibadah, ibadah kita juga mati. Kenapa? Karena kita yang beribadah hari ini adalah orang yang hidup. Kita bukan robot. Kita bukan patung yang gak punya perasaan. Kita bukan robot yang gak tahu mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau percaya dan patuh Tuhan. Tapi Tuhan kan ngerti, waktu mau patuh itu tuh gak mudah. Disitulah kita dengan Tuhan tuh berdiskusi waktu kita beribadah. Kita bukan cuma nyanyi, percayalah dan patuh, nyanyi tanpa pengertian, tanpa emosi. Tapi waktu kita nyanyi betul-betul ada emosi di sana, ada pengertian di sana. Mungkin juga kita bisa nangis. Kenapa? Karena kita pernah gagal untuk patuh kepada Tuhan. Tapi karena hari ini kita bisa beribadah, kita mau berkomitmen, Tuhan boleh gak pagi hari ini Andrian mau belajar lagi untuk patuh kepada Tuhan. Di situ kita melibatkan seluruh hal. Maka ini yang mesti kita syukuri. Bukan cuma emosi kita yang bisa dibawa, tapi kita bersyukur ibadah kita hari ini juga diperkenankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada jalan baru yang hidup melalui Kristus. Dan dia bilang, dialah jalan kebenaran dan juga hidup. Maka ibadah kita pada pagi hari ini pasti nyampe ke Tuhan, ke Allah Bapa, pasti menyentuh hati Allah Tritunggal, bukan karena pekerjaan kita dengan musik-musik kita, tapi karena ada Tuhan menjadi jembatan buat kita. Dan ini boleh menuntun kita untuk boleh melihat bahwa ternyata ibadah di hari Minggu itu ada karena ada Kristus. Dari Sabat orang Yahudi di hari Sabtu mereka berkumpul beribadah menuju ke Sabat yang sejati melalui Tuhan Yesus. Makanya dia bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Makanya kenapa kita beribadah di hari Minggu? Apa esensinya? Mengapa kita harus beribadah dengan penuh sukacita? Dengan semangat, dengan betul-betul kita prepare dari rumah. Kenapa? Karena waktu kita datang beribadah di hari Minggu, kita datang bersyukur merayakan bukan cuma Tuhan yang menjadikan hari ini, tapi ada Tuhan yang bangkit di hari Minggu. Makanya kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, sebagai sebuah identitas kalau kita adalah orang-orang percaya yang dikumpulkan dalam gereja untuk menyembah Allah yang hidup. Amin. Makanya kalau kita menyembah Allah yang hidup dengan posisi kita yang mati, wah itu jadi sebuah sebuah kritikan yang mendalam. Karena Allah kita Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Maka kita pun juga mesti dengan kehidupan kita persembahkan buat Tuhan. Karena dengan demikian ibadah Minggu menjadi ibadah yang sungguh-sungguh akan membuat kita tuh berubah. Karena ibadah ini kita rayakan bersama dengan Tuhan yang hidup. Makanya kenapa orang Kristen datang beribadah di hari Minggu? Bukan karena alasan-alasan yang remeh-temeh yang tadi. Tapi karena kita sama-sama merayakan ada Tuhan yang bangkit. Dan karena identitas kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit. Dan itu sudah dilakukan atau dirayakan oleh jemaat-jemaat pada waktu itu. Di Kisah Para Rasul, di 1 Korintus, jemaat-jemaat sudah mulai berkumpul beribadah di hari Minggu. Maka apa kesimpulan bagian yang pertama ini? Satu buku yang baik menolong saya untuk boleh memberikan kesimpulan di poin yang pertama ini. Bilang begini, natur ibadah Kristen merupakan tindakan kasih karunia Allah. Karena tidak ada ibadah, tidak ada musik, tidak ada doa, dan tidak ada khotbah yang dengan sendirinya membuat Tuhan harus menerimanya. Hari ini khotbah saya itu jauh sekali dari sempurna. Ngapain Tuhan harus lihat Andrian berkhotbah pagi hari ini? Banyak orang lebih jago dari Andrian. Sama seperti kita tidak bisa mencapai surga dengan tangga perbuatan baik. Kita juga tidak bisa mencapai telinga Tuhan
dengan skala nada yang indah jika bukan karena kelayakan yang datangnya dari siapa? Tuhan. Makanya hari ini mari kita mensyukuri ibadah di pagi hari ini terjadi itu karena Tuhan, buat Tuhan, dan kita mau hidup buat Tuhan yang hidup. Ada amin? Makanya apa responnya setelah itu? Penulis Ibrani bilang kepada jemaat pada waktu itu yang sementara menderita menerima bagian firman Tuhan ini. Apa responnya yang diingatkan oleh penulis Ibrani pada waktu itu? Di ayat 22 dia bilang begini. Karena itu kalau kamu tahu ibadah itu sangat spesial. Terjadi karena ada pengorbanan Tuhan yang datang dari surga. Turun menjadi manusia. Kamu mesti beribadah dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan datang beribadah karena sesuatu. Karena mau diberkati. Jangan. Karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Benar ya? Karena kita sudah ditebus, sudah diberkati, makanya kita beribadah. Bukan karena mau diberkati, baru kita datang beribadah dengan rajin di tahun ini. Bukan, itu konsep yang salah. Tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, makanya penulis Ibrani bilang, datang beribadah dengan tulus ikhlas karena mau menyembah Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena waktu kita beribadah di hari Minggu, kita datang kepada Tuhan yang hidup. Dan kita tahu apa yang kita lakukan di hari ini. Tuhan yang hidup itu lihat apa yang kita lakukan. Dengar doa kita. Melihat hati kita. Dan dengan hati yang murni, yang bersih. Karena Tuhan yang sudah membasuh kita dengan air yang murni. Maka ini yang menjadi bagian kita yang pertama. Kalau ibadah Kristen sudah dimungkinkan terjadi karena ada Tuhan yang boleh datang kepada kita. Maka apa sekarang respon kita? Kalau bagian pertama, 2 ayat pertama berbicara mengenai karya Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang aktif. Maka kita hari ini tidak boleh datang dengan pasif dan tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ibadah kita ibadah yang hidup. Tuhan yang kita sembah dan yang mengundang kita Tuhan yang hidup. Dan kita juga makhluk hidup. Maka apa yang mesti kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup. Yang beribadah di hari ini, di hari Minggu di gereja ini. 2 ayat selanjutnya bilang begini kepada kita. Boleh sama-sama kita baca dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Bersama-sama dengan saya kita baca. 1, 2, 3. Marilah pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dan ini yang penulis Ibrani inginkan kepada jemaat Ibrani pada waktu itu yang betul-betul hidup dalam kondisi yang tidak enak. Harta benda mereka dirampas. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sampai akhirnya murtad karena betul-betul ketakutan dan lain sebagainya. Dan betul-betul tuh hidup dalam betul-betul tuh sangat ditekan oleh pemerintahan Romawi. Bahkan ada orang-orang Yahudi yang memang masih memegang agama Yahudi, betul-betul membenci orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan betul-betul tuh hidup mereka susah. Tapi penulis Ibrani bilang, datang beribadah. Waktu beribadah jangan cuma memuji Tuhan, tapi ada tindakan aktif yang mesti dilakukan. Apa tindakan aktif itu yang mesti dilakukan dari 2 ayat ini? Yang pertama, kita harus berpegang teguh pada janji-janji Allah yang setia kepada kita. Makanya kalau kita baca Ibrani, kita akan melihat di Ibrani itu, di pasal 11 itu menulis tentang saksi-saksi iman. Jadi penulis mereminder kepada pembaca pertama pada waktu itu untuk melihat kalau kamu hari ini hidup susah menghadapi tantangan yang berat karena imanmu, kamu lihat kepada saksi-saksi iman. Kepada siapa? Banyak sekali kalau kita lihat. Kepada Habel, kepada Henok, banyak sekali. Kepada Abraham, banyak sekali. Disuruh reminder untuk lihat kepada ketaatan para tokoh-tokoh iman. Supaya kenapa? Supaya ketika mereka datang beribadah, berkumpul bersama untuk beribadah, mereka bukan cuma datang memuji Tuhan, tapi datang dengan sebuah pengharapan kalau Tuhan yang mereka puji itu, kalau Tuhan yang mereka tinggikan itu adalah Tuhan yang pasti akan menolong mereka melewati hari demi hari. Sehingga ibadah yang mereka lalui menjadi ibadah yang penuh pengharapan. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan cara kita beribadah hari ini? Ya, memang kita hidup di tahun ini gak mudah, benar ya. Tantangan banyak, kondisi gak enak. Mungkin juga kita pagi hari ini datang dengan berbagai macam masalah. Saya gak pernah tahu apa yang dialami oleh kita, baik secara keluarga, ekonomi, bisnis, relasi, anak-anak kita. Mungkin jangan-jangan ada anak-anak kita yang sudah gak lagi ke gereja.
Tapi marilah kita datang dengan kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Waktu kita ibadah, kita tahu setelah keluar dari gereja ini, masalah masih ada. Kita tahu kita yang sakit keluar dari pintu sana, masih juga sakit. Masih juga sakit. Masih kesusahan ekonomi, masih. Apapun mungkin juga belum berubah. Tapi mari waktu kita masuk dan kita beribadah, kita berpengharapan kepada Tuhan yang bangkit. Sehingga waktu kita keluar, diutus keluar dari gedung ibadah ini, kita keluar dengan wajah penuh pengharapan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang bangkit itu yang mengundang saya ibadah adalah Tuhan yang akan menolong saya melewati hari demi hari. Sehingga kenapa? Itu memberi kita kekuatan. Benar? Ini mesti dilakukan oleh kita. Kita yang mesti belajar bergantung meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah melatih itu nggak akan pernah jadi. Maka iman orang-orang Kristen bukan cuma iman sampai di pengetahuan. Oke, aku tahu kok Tuhan itu Tuhan yang kudus. Aku tahu Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Lalu turun ke hati. Ya, di hati kita okein. Benar, dia berkuasa. Benar, dia hebat. Tapi mesti turun ke dalam tindakan iman kita. Kalau kita tahu dia Tuhan yang berkuasa. Kalau kita setuju dia Tuhan yang berkuasa. Kita mesti meletakkan kepada apa yang kita tahu dan apa yang kita setujui. Benar ya? Supaya kenapa? Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan itu kepada Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Pengharapan juga kata penulis Ibrani. Itu juga bisa datang bukan karena kita juga yang menaruh harapan kepada Tuhan waktu kita beribadah. Tapi pengharapan itu juga bisa terjadi dalam komunitas iman. Makanya alasan di awal tadi itu salah. Kalau kita datang cuma sekedar kumpul-kumpul, itu salah. Kita datang ke gereja benar beribadah, benar akan berkumpul. Tapi mesti terjadi dan di dalamnya mesti ada kasih. Supaya kenapa? Ibadah kita pada pagi hari ini betul-betul menjadi ibadah yang penuh kasih. Boleh kita lihat lagi sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Boleh kasih senyum dulu sedikit. Maka Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Kalau di gereja ini, kalau kita ibadah, tapi nggak penuh kasih. Contoh. Saya sebagai WL nih ya, saya lagi pimpin pujian. Bapak Ibu jemaat, mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan kita baik, nyatakanlah kebaikan Tuhan. Tapi saya setiap hari mungkin berantem sama jemaat, atau mungkin berantem sama rekan hamba Tuhan yang lain. Atau mungkin saya berantem sama Bapak Ibu. Senang gak sih begitu kalau beribadah? Orang yang lagi pimpin pujian, orang yang dengan kita tuh sama-sama saling suka mengumpat kata-kata kasar. Senang? Enggak kan? Kalau di gereja ini kita beribadah tapi kita semua musuhan. Saya rasa kita nggak bakal datang ke gereja. Benar ya? Karena kita bakal nggak nyaman datang masuk ke GSRI Taman Sari mau beribadah. Tapi kita berantem dengan kiri kanan, berantem dengan pengkhotbah, berantem dengan pemusik, berantem dengan singers, dengan WL. Atau mungkin kita sebagai pelayan ibadah nggak punya relasi yang baik dengan jemaat. Jadi gimana ibadah itu? Benar ya? Dan kita nggak akan jadi kuat loh untuk menghadapi tantangan di dunia. Benar kan? Nggak akan enak. Sama sekali nggak akan enak. Makanya penulis Ibrani bilang, mesti ada kasih di situ. Mesti ada saling membantu, saling menopang di situ. Dan ini mesti terjadi dalam ibadah. Kenapa? Karena lewat ibadah kita belajar apa artinya kasih yang benar yang sudah dinyatakan oleh Kristus buat kita. Makanya inilah kekuatan ibadah Kristen. Bukan terletak kepada SDM yang jago, bukan terletak kepada orang yang pintar nyanyi, bukan terletak kepada pengkhotbah, kepada majelis, kepada hamba Tuhan, tapi terletak kepada kasih Kristus yang mengikat kita untuk melakukannya, sehingga kita bisa bergerak bersama untuk saling mengasihi. Maka apapun yang akan terjadi di tahun 2026 ini, kita akan kuat, kita akan survive, kita akan tangguh bukan karena kita hebat, tapi karena kita beribadah di tempat ini dan dalam ibadah di tempat ini kita menemukan sukacita karena berjumpa dengan teman-teman yang seiman yang sama-sama mau berjuang untuk hidup dalam kasih. Wah, ini luar biasa. Sehingga gereja ini boleh betul-betul menjadi gereja yang gak munafik. Saya gak pernah bisa bayangkan loh kalau ibadah tapi ibadah munafik. Maka Tuhan pasti akan komen, minggu depan jangan ibadah, minggu depan jangan bawa persembahan, aku gak mau terima, sudah bawa pulang aja. Maka ini yang boleh menjadi poin kita yang kedua. Waktu kita tahu ibadah karena Kristus,
Apa responnya kepada Tuhan? Kita bergantung dan karena kita tahu kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kasih, maka bagaimana mungkin orang-orang yang menyembah tidak hidup dalam kasih? Gak mungkin. Maka yang kedua, kita menjadi penyembah-penyembah yang hidup dalam kasih supaya kita mengerti ibadah itu. Dan kalau kita melakukan ini, kita akan persis sama dengan kisah para rasul. Bapak Ibu, di kisah para rasul, orang-orang bukan cuma memuji Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, banyak orang yang tadinya gak suka kepada jemaat mula-mula. Membenci jemaat mula-mula. Tapi pelan-pelan jadi suka dan jemaatnya bertambah. Kenapa? Karena ketika mereka berkumpul bersama, beribadah bersama. Di sana bukan cuma terjadi puji-pujian. Bukan cuma ada doa dalam jemaat mula-mula. Bukan cuma ada ada firman Tuhan yang mereka belajar bersama-sama. Tapi kalau kita baca, ada saling berbagi, ada kasih, dan mereka mau hidup bersama. Sehingga itu jadi powerful dalam kehidupan mereka. Dan mereka jadi berkat untuk dunia mereka pada waktu itu. Pertanyaannya, bagaimana kita hari ini? Bagaimana kita hari ini? Apakah kita setiap minggu di tahun lalu cuma datang ibadah, yang penting aku udah kaya, anak-anak sekolah di luar negeri, ekonomi oke, bisa atur liburan, cukup kasih persembahan, oke sudah kasih persembahan, sudah melayani, datang, pulang. Tiap minggu begitu terus, tiap minggu begitu terus. Saya rasa kita jadi orang yang salah beribadah. Mestinya setelah ini kita datang beribadah di minggu depan, kita lihat ada nggak orang yang boleh menjadi objek kita untuk dikasihi. Amin. Ada nggak orang yang boleh kita doakan. Ada nggak orang yang boleh kita kasihi. Jangan jauh-jauh di gereja ini. Karena kita mau membangun tubuh Kristus di tempat ini. Supaya kenapa? Kita jadi orang-orang yang mengerti apa artinya beribadah. Dan yang terakhir. Bukan cuman ibadah karena Kristus. Dan kita harus menjadi penyembah kepada Kristus yang hidup. Yang penuh kasih. Tapi yang terakhir yang menjadi penekanan kita di hari ini. Boleh sama-sama kita baca dengan penuh komitmen karena masih awal tahun. Boleh sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Apapun yang kita akan pelajari tadi tidak akan benar-benar terjadi kalau kita nggak konsisten. Benar ya? Kalau kita nggak konsisten. Sama seperti seorang atlet nggak akan mungkin dapat medali emas kalau dia nggak konsisten setiap saat belajar, berlatih, bermain bulu tangkis. Nggak mungkin jadi. Dia pasti akan kalah dengan negara-negara lain yang jauh lebih konsisten, jauh lebih hebat. Kalau orang di luar sana bisa berlatih, bisa kasih effort, kasih upaya, masa anak-anak Tuhan tidak bisa kasih upaya kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu berupaya supaya ibadah ada melalui kematian dia dan kebangkitan dia. Itu sih udah keterlaluan. Kita mesti kasih upaya kita untuk apa? Sekalipun mungkin kita lagi dalam keadaan yang gak enak, kecuali mungkin kita sakit. Dan Tuhan juga tahu alasan kenapa kita gak beribadah. Tuhan juga tahu, tapi kalau kita berbuat sesuatu sampai kita lupa gak beribadah karena liburan atau karena keluar kota, Tuhan juga tahu itu reason yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita betul-betul mengerti dengan berbagai macam hal, Tuhan juga tahu. Tapi please Bapak Ibu lihat bagian firman Tuhan hari ini. Jangan menjauhkan diri dari peribadatan. Apa sih artinya? Ini bukan berarti himbauan. Oke, boleh datang, boleh enggak. Tapi ini perintah, itu berarti harus dilakukan. Jangan menjauhkan diri dari beribadah. Itu apa artinya? Artinya adalah tidak meninggalkan ibadah. Tidak meninggalkan ibadah-ibadah itu sendiri. Tidak meninggalkan ibadah. Kalau kita alasannya karena di luar kota juga ada gereja, benar ya? Kalau kita alasan karena ke luar negeri, di luar negeri juga ibadah. Bahkan ada online streaming dari GSRI yang bisa kita minta ke Bokso Simon atau ke Lose Jerry. Dengan berbagai macam hal. Tapi kalau kita mungkin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tuhan juga ngerti. Maka jangan menjauhkan diri, bukan berbicara mengenai jadi orang yang harus rajin ya beribadah, enggak. Tapi berbicara mengenai jangan meninggalkan ibadah. Lalu apa artinya? Jangan meninggalkan ibadah atau jangan meninggalkan gereja. Itu penting sekali. Karena kalau kita udah mulai meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, itu langkah awal sebenarnya dari kita meninggalkan iman.
Dan kenapa ini betul-betul diperintahkan kepada penulis Ibrani? Karena jemaat-jemaat pada waktu itu sudah mulai meninggalkan ibadah dan ada yang sudah murtad. Makanya ada bagian firman Tuhan kalau kita lihat di Ibrani pasal yang sebelumnya. Itu dibilang hati-hati jangan murtad. Kita bisa lihat di pasal 5. Peringatan supaya jangan murtad. Kita murtad bukan karena sudah berganti agama. No. Tapi kita murtad meninggalkan iman waktu kita pelan-pelan meninggalkan ibadah, pelan-pelan meninggalkan gereja. Bapak Ibu, kita nggak dapat menempuh perjalanan iman itu seorang diri. Nggak mungkin. Kita perlu saudara seiman di dalam gereja. Baru apa yang terakhir Bapak Ibu yang boleh kita sama-sama lihat dan sama-sama kita pelajari yang menjadi penuntun kita di pagi hari ini. Waktu kita belajar kita jangan menjauhkan diri. Itu kita belajar, kita melihat bahwa ibadah bukan sekedar kita nggak absen, atau kita rajin, tetapi karena di dalam ibadah itu ada pertemuan dengan Allah Tritunggal dan orang percaya yang mestinya menjadi bagian di mana kita belajar untuk menyatakan kasih. Amin. Mungkin Boksu Simon tanya atau bilang, Bapak Ibu jangan absen ya beribadah. Siap Boksu. Supaya mungkin di akhir tahun dapat hadiah karena kerajinan. Kadang-kadang begitu ya kalau sekolah minggu ya. Saya ingat dulu kecil saya di Manado di Gemim Kristus kalau sekolah minggu tuh rajin sekali. Kenapa? Karena dapat kartu kecil yang bisa ditukar di hari ulang tahun sekolah minggu. Benar ya dulu-dulu ya, zaman-zaman dulu anak-anak ya. Atau mungkin ditukar di Happy Day atau di perayaan Natal. Karena setahun udah rajin sekali maka bisa dikumpulkan kartu yang warna biru tuh banyak banget. Apalagi rajin. Dan setiap minggu nggak hafal ayat hafalan. Wah lebih-lebih lagi tuh. Makanya hadiahnya besar. Tapi kalau itu anak-anak. Kita makin gede, iman kita mestinya makin dewasa. Waktu kita makin dewasa, kita tahu kita datang beribadah bukan karena sesuatu, bukan karena sekedar rajin, tidak absen. Tapi kita tahu di dalam ibadah itu ada Allah Tritunggal yang mengundang kita dan ingin berjumpa dengan kita. Dan ingin kita bertumbuh. Dan pertumbuhan itu dia ingin kita nyatakan dengan saudara seiman. Supaya kenapa? Di tengah-tengah tantangan dunia ada anak-anak Tuhan yang masih punya kasih. Sehingga masih ada harapan di Indonesia karena ada anak-anak Tuhan yang beribadah. Amin. Boleh colek sekarang. Tadi kan cuma lihat tapi boleh sekarang colek atau mungkin tepuk. Bilang jangan malas ibadah. Kalau tadi lihat, sekarang diingatkan, jangan malas ibadah ya. Oke, kita bersyukur ya buat kesempatan di pagi hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.